Bentar ya. Matiin dulu. Di sini anak udah bisa. Udah ya semua semua kan ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang rekan-rekan wartawan, media. Yang pertama-tama terima kasih atas pemenuhan dari undangan kami Kementerian Hukum Indonesia dalam hal ini Departemen Pengawas Komisi Umum yang pada siang hari ini yang sangat baik dalam suasana bulan Ramadan akan menyampaikan keterangan pers terkait dengan status kewarganegaraan pemasangan warga negara yang sama-sama kita ketahui hari-hari ini sangat ramai di lini media massa. Demikian untuk lebih jelasnya lagi nanti mari sama-sama dengar keterangan langsung dari Bapak Direktur Jenderal AHU Pak Widodo dan kemudian nanti akan berlanjut dengan tanya jawab. Maka tidak dulu kami serahkan ke Pak Dirjen. Monggo Pak Dirjen, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ustaz Swastu, Namo salam kebajikan. Bersama-sama kami hormati Pak Direktur Tata Negara. Iya, kenapa? Pak Direktur rekan-rekan media, baik televisi maupun elektronik dan yang lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Rekan-rekan yang berpuasa, ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Maaf lahir batin jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi telah diberikan satu pengantar dari Pak Kartono bahwa persoalan kewarganegaraan merupakan persoalan yang sangat mendasar dan konstitusional diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pada prinsipnya Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut mengenai sistem kewarganegaraan tunggal. Kalaupun ada, itu diberikan kepada mereka-mereka yang berstatus perkawinan campuran, yang anaknya diberikan secara terbatas kewarganegaraan ganda sampai dengan yang bersangkutan dewasa berusia 21 tahun. Jadi jika kemudian yang bersangkutan baik ibu bapaknya adalah warga negara Indonesia, maka anaknya seharusnya secara umum berkewarganegaraan Indonesia melekat di dalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Namun demikian, karena setiap negara juga punya beberapa kebijakan, beberapa aturan dan sebagainya, ada yang mendasarkan kepada aspek garis keturunan, ada juga yang karena mendasarkan kepada aspek tempat kelahiran, ya, misalnya kalau keturunan namanya examinis, maka tentu tiap negara berbeda-beda dan ada potensi warga negara kita juga yang bisa nanti pada akhirnya memiliki kewarganegaraan ganda dan harus memilih salah satunya, itu apakah warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Namun demikian, rekan media sekalian yang kami hormati, sebagaimana data yang ada di Direktorat Jenderal AHU, khususnya di Direktorat Tata Negara yang menangani urusan kewarganegaraan, bahwa akhir-akhir ini baik tahun 2026, 2025 dan beberapa tahun ke belakang, permintaan dan minat untuk menjadi warga negara Indonesia di kita cukup tinggi. Namun kita sangat selektif dan sangat ketat mengatur mengenai penegasan status kewarganegaraannya, karena memang kita tidak mudah untuk menjadi warga negara Indonesia. Setidaknya untuk tinggal masa durasi tinggal di Indonesia saja yang bersangkutan harus 5 tahun berturut-turut, tidak boleh terputus, atau 10 tahun jika sekiranya terjadi pemutusan untuk bersang-seling tinggal di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa durasi waktu aja demikian ketatnya. Nah, kemudian juga harus clearance dari beberapa institusi terkait lainnya, termasuk diantaranya juga dari keterangan negara asalnya jika ingin menjadi warga negara Indonesia. Jadi banyak minat dari ratusan bahkan ribuan kalau kita total 5 tahun terakhir ingin menjadi warga negara Indonesia, dan tidak semuanya sekarang diproses karena memang ada keterbatasan persyaratan yang demikian ketat. Ini menunjukkan bahwa
menjadi warga negara Indonesia bagi warga negara asing merupakan sebuah kebanggaan, merupakan sebuah cita-cita yang mereka inginkan. Bahkan diantaranya juga ketika kita tanyakan dan kita wawancarai, kenapa ingin menjadi warga negara Indonesia? Ya, kami suka saja dengan masyarakat dan lingkungan Indonesia, orang-orangnya ramah dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya persoalan ekonomi dan lain sebagainya saja, tapi sosial budaya ini juga menjadi harapan dari warga negara asing untuk masuk menjadi warga negara Indonesia. Dan bahkan diantaranya ada juga yang sampai di luar prediksi kita, saya ingin meninggal dan mati di Indonesia. Nah, jadi demikian cintanya warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, dan tentu seharusnya kita bangga yang saat ini sudah menjadi warga negara Indonesia, dan kita tentu akan pertahankan dan kita cintai Indonesia apa adanya gitu. Dan ini ternyata di mata dunia cukup baik. Dan demikian Bapak Ibu sekalian terkait mengenai penjelasan dan keterangan mengenai kewarganegaraan di Indonesia yang saat ini ada. Bahkan bagi mereka yang saat ini sedang terikat kepada perkawinan campuran, yaitu perkawinan dua status kewarganegaraan, baik warga negara Indonesia dengan warga negara asing, bisa istrinya warga negara Indonesia, suaminya warga negara asing, atau sebaliknya, bapaknya itu suaminya warga negara Indonesia, istri warga negara asing, dan anaknya anak berkewarganegaraan ganda. Tapi orang tuanya sekarang berbondong-bondong, baik yang disampaikan oleh teman-teman tergabung dalam percaya, perkawinan campuran, HK, dan apa dan sebagainya, menunjukkan bahwa ratusan anak-anak berkeluarga negara sekarang juga menginginkan statusnya menjadi warga negara Indonesia. Jadi ada warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, bahkan yang anaknya lahir dari perkawinan campuran sekarang berbondong-bondong ingin menjadi warga negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa semangat dan kecintaan mereka kepada Indonesia satu hal yang sangat diimpikan, sangat ditamakan untuk menjadi itu. Dan demikian Bapak Ibu sekalian terkait mengenai status dan kewarganegaraan kita, dan saat ini pun juga di Direktorat Ketatanegaraan sedang dilakukan juga penyusunan RUU kewarganegaraan yang semakin mengetatkan juga syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, termasuk juga kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Jadi harus izin dan mendapat persetujuan dari berbagai kementerian lembaga lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa persoalan kewarganegaraan merupakan persoalan sangat mendasar dan fundamental serta konstitusional bagi kita, dan segala sesuatunya tentu akan berdampak secara hukum terkait dengan tindakan-tindakan kita baik di dalam maupun di luar negeri terkait mengenai status kewarganegaraan tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas penjelasannya yang demikian komprehensif terkait dengan status kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Satu yang kita garis bawahi bahwa untuk menjadi warga negara Indonesia itu tidak mudah. Dan hal mengenai status kewarganegaraan dalam hal ini WNI adalah merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan fundamental, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, dan begitu juga begitu banyak orang yang masih mau menjadi WNI. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini kami beri kesempatan kepada rekan-rekan wartawan yang akan bertanya. Kita beri yang 3 pertanyaan dulu ya. Yang pertama, yang belakang dulu nih, Mas. Dari mana, Mas? Perkenalkan, nama saya Diki Renaldi dari Garuda TV. Oh, Garuda TV. Ya, baik. Mungkin ini untuk Bapak Dirjen, berkaca dari case yang kemarin sempat ramai dan viral ya Pak, mengenai anak daripada Dwi Sasening Tias. Nah, saya ingin menanyakan mengenai 2 problem berikut ini, dan dari apa yang sudah terjadi, apakah orang tua punya hak untuk memilih kewarganegaraannya terhadap anaknya? Dan yang kedua, dari kacamata hukum atau dari Kementerian Hukum RI, apakah memang pemerintah punya aturan untuk memblacklist atau memblok seseorang yang belum menyelesaikan pengabdian usai menyelesaikan LPDP-nya atau pendidikan dari LPDP? Terima kasih.
Terima kasih. Baik, Mas Diki dari Garuda TV. Dua pertanyaan nanti mungkin sekaligus bisa sekaligus sama Dirjen. Yang kedua, Mas dari Pertama dari CNN TV. CNN kan? Baiknya dong, Mas. Pertama dari CNN TV Indonesia. Pertama ya? Iya, pertama. Jadi tadi untuk yang kemarin viral ini kan tambahan yang tadi, apakah itu kan kalau nggak salah sudah ada dari anak sudah memiliki warga di sana dan sudah ada paspor. Apakah sudah ada informasi ke AHU bahwa mereka punya paspor itu sudah laporan ke AHU atau belum? Terus yang kedua terkait dengan permohonan kewarganegaraan ini, apakah ada instansi lain selain AHU untuk mengurus kewarganegaraan tersebut? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Dua pertanyaan instansi lain dan nanti dijawab dari Pak Dirjen. Yang tiga yang baju putih, Mas, bagaimana Mas? Saya Alfat dari kantor Berita Antara. Tadi menyambung penjelasan Pak Dirjen, disebutkan bahwa jumlah pemohon ataupun permintaan untuk menjadi warga negara Indonesia dalam 5 tahun terakhir itu meningkat. Boleh dirincikan, Bapak, itu jumlah persisnya setiap tahun dalam 5 tahun terakhir itu seperti apa? Apakah tiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir ini selalu meningkat? Jumlahnya berapa? Terima kasih. Baik, kita beri kesempatan dulu Pak Dirjen untuk menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, yaitu media dari Garuda TV, CNN, dan kemudian Antara. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas respon pertanyaan dan tanggapannya. Yang pertama mengenai status warga negara yang kasusnya tentang Arya Yono dan Yusuf Sofyan Mutias ya, terkait mengenai 2 orang status yang kami ketahui sampai dengan saat ini. Kedua orang tua ini adalah warga negara Indonesia yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk studi pasca sarjana di luar negeri itu dengan fasilitas LPDP. Nah, kalau 2 warga negara Indonesia memiliki keturunan, tentu anaknya adalah anak Indonesia gitu. Nah, tinggal kemudian anaknya itu lahir di negara mana, apakah dia mengandung yusanunis berdasarkan dari keturunan, kalau dari keturunan tetap warga negara Indonesia, atau yusoli berdasarkan tempat kelahiran. Nah, informasinya kan yang bersangkutan anaknya kemudian tercatat atau dia katakan berdasarkan media yang ada sebagai warga negara Inggris dan United Kingdom kan gitu. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan, apakah anaknya memang lahir di sana di Inggris, sementara Inggris termasuk salah satu negara yang tidak menganut yusoli ya. Tidak menganut yusoli, tidak berdasarkan kepada garis tempat kelahiran. Yang kedua, pertanyaan menarik lagi, anaknya usianya masih relatif kecil, belum dewasa. Kalau lihat dari garis keturunan kelahirannya dan orang tuanya tentu masih status warga negara Indonesia, tapi sama orang tuanya dialihkan menjadi atau diinformasikan seolah-olah menjadi warga negara asing. Nah, ini juga tentu melanggar hak perlindungan kepada anak itu, kepada orang tuanya. Sehingga nanti kami juga akan berkoordinasi dengan kedutaan dan juga kepada yang bersangkutan untuk memastikan apakah memang benar kalau terjadi peralihan status warga negara. Karena secara hukum peraturan perundang-undangan yang ada, anaknya tetap menjadi warga negara Indonesia sampai dengan dia dewasa, nanti menentukan sendiri kalau sekiranya dia harus memilih kepada warga negara di tempat dia residennya, tinggalnya. Karena dimungkinkan juga ketika dia berturut-turut lebih dari 5 tahun menjadi permanent residen di suatu tempat, dia mendapatkan potensi untuk menjadi salah satu warga negara lain. Tapi secara aturan peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak ibunya adalah WNI, ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia. Ini yang nanti kita harus tegaskan kembali, termasuk juga kepada yang bersangkutan. Semestinya ketika dia menjadi warga negara Indonesia mendapatkan bantuan pembiayaan dari negara Indonesia, harusnya ketika dia menjadi salah satu orang yang mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan pasca sarjana di luar, itu tentu karena jasa baik dari negara untuk membantu dia. Harusnya dia berbangga dan harusnya tetap mempertahankan keindonesiaannya dan kecintaannya kepada Indonesia gitu. Maka kita nanti tanyakan juga klarifikasi kepada yang bersangkutan kenapa menjadi pertimbangannya seperti ini. Nah, demikian yang kedua terkait mengenai
Ya, aku termasuk salah satu unit eselon 1 yang mendapatkan kewenangan sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan khususnya dari Peraturan Tata Negara itu mengurusi status kewarganegaraan. Apakah hanya AU saja? Ya, tidak sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan ada. Tentu terkait dengan kementerian lainnya, imigrasi dan pemasyarakatan masih terkait karena berkaitan dengan lalu lintas orangnya, berkaitan juga nanti dengan Badan Intelijen Negara, berkaitan juga dengan nanti Sekretariat Negara, terkait dengan nanti ada beberapa yang harus dikeluarkan keputusan presiden dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam rancangan undang-undang bahkan lebih dari itu, ketika seseorang ingin kehilangan atau melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, bahkan harus terkonfirmasi dari beberapa kementerian lembaga lainnya. Karena jangan sampai nanti ketika yang bersangkutan kehilangan status sementara dia masih memiliki kewajiban terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini bagian dari politik hukum kita untuk mengatur bagaimana kewarganegaraan kita tidak mudah menjadi warga negara Indonesia, tapi juga tidak mudah melepaskan diri menjadi warga negara Indonesia. Itulah yang ada dalam aturan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait mengenai beberapa permohonan jumlah yang lain kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa permohonan kewarganegaraan terkait dengan pasal 8 dari Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi proses permohonan biasanya reguler. Itu di tahun 2020 ada 37 permohonan, 29 diterima. Kemudian tahun 2021 ada 63 permohonan, 61 diterima menjadi warga negara Indonesia. Tahun 2022 63 menjadi 63. Tahun 2023 69 orang permohonan, 66 diterima, jadi 3 yang tidak diterima. Tapi yang menarik di tahun 2024 di sini 165 permohonan baru 20 diterima, dan tahun 2025 ini 147 permohonan, 2 baru yang terproses lengkap dan diterima menjadi warga negara Indonesia. Artinya banyak ratusan, total lebih dari 700 lebih yang saat ini masih berproses melengkapi dokumen-dokumennya untuk menjadi warga negara Indonesia. Demikian ketatnya, demikian selektifnya dari kita, tidak mudah untuk menjadi seorang warga negara Indonesia. Nah, sebaliknya ada beberapa laporan juga terkait mengenai permohonan. Tapi untuk perpisahan. Iya. Jadi ada beberapa aspirasi dari masyarakat ya, yang anak-anaknya dari perkawinan campuran, ada lebih kurang 714 orang yang mengajukan permohonan ya, dari perkawinan campuran yang bapak ibunya salah satunya berstatus warga negara Indonesia dan salah satunya adalah warga negara asing. Nah, ini anak-anaknya banyak. Sekarang sedang berproses, ada 714, ada yang masih dalam data-datanya masih kurang, ada yang proses lebih ke seknek, bahkan ada berapa 200-an yang sudah selesai juga sedang berproses untuk lain. Jadi demikian banyaknya tadi Bapak Ibu sekalian kan ulang lagi warga negara asing yang ingin menjadi, yang sudah dewasa ingin menjadi warga Indonesia, dan anak-anak yang dari perkawinan campuran pun pengen jadi warga negara Indonesia menegaskan diri. Nah, ada pun juga termasuk di antaranya warga negara Indonesia yang karena pengalaman studi di luar negeri atau kerja di luar negeri tidak ada status perkawinan campuran, tapi karena anaknya numpang lahir, ibaratnya numpang lahir bahasa sederhananya, kebetulan dia bekerja atau studi di luar negeri, ya tentu kemudian juga nanti bagi negara-negara itu yang menganut asas Yusoli, kebetulan negaranya tempat lahir, maka dia juga nanti anaknya akan memilih dan menentukan. Tapi ya mayoritas orang tuanya nggak ingin, karena semua keluarga besarnya ada di Indonesia dan sekarang sudah banyak yang pulang ke Indonesia. Mereka nggak mau anaknya jika di sana, kecuali memang anaknya atau ya karena pilihan hak asasi anaknya yang menentukan sendiri masa depannya. Tapi umumnya orang tua tetap bermohon dan berharap agar anaknya tetap diikutkan menjadi warga negara Indonesia. Ya, baik. Yang terima kasih Pak Dirjen. Masih ada lagi? Oh, silakan.
Ya silakan Mas. Dari mana? Ya, yang nanti ya setelah dari ya. Izin pertama Ridya dari Hukum Online Pak. Hukum online. Ya, mungkin pertanyaan saya untuk Pak Dirjen dan Pak Duwinov. Izin Pak, mungkin pertanyaan saya agak menyambung seperti tadi, tapi diskursus publiknya mungkin lebih kayak dia menganalogikan adalah biar saya saja yang WNI, anak saya tidak, gitu kan. Dan mengindikasikan adanya krisis kepercayaan terhadap skema kewarganegaraan di Indonesia gitu. Nah, dalam revisi RUU Kewarganegaraan sendiri, Dirjen AHU akan melakukan evaluasi nggak Pak? Khususnya terhadap di pasal 4 dan pasal 41 gitu Pak, guna mengeliminasi hambatan administratif gitu, yang justru mendorong anak-anak yang baik lahir di keluarga negara campuran atau di luar negeri untuk memilih menjadi warga negara asing gitu, dan kehilangan kepastian hukumnya di Indonesia. Seperti itu. Ya, baik. Iya semua itu juga sama. Yang kehidupan. Pas Pak Dirjen ngomong, kalau yang lain ngomong Perkenalkan, saya Anwar dari Detikom. Izin penegasannya Pak Dirjen, berarti dari pihak yang bersangkutan, baik orang tuanya dalam hal ini terutama, berarti dia belum memberikan segala bentuk konfirmasi baik ke Dirjen AHU ataupun imigrasi dan Dirjen Kemenkum yang lain. Berarti dia belum memberikan konfirmasi, dan apakah dari Kemenkum sendiri sudah menghubungi yang bersangkutan begitu? Pertama, memang di dalam RUU Kewarganegaraan diatur, dan tadi seperti saya sampaikan, draft yang ada sekarang ini lebih selektif lagi. Jadi ke orang yang di luar negara Indonesia dan juga orang kehilangan kewarganegaraan Indonesia akan semakin diperketat, bahkan harus banyak izin dan persetujuan dari kementerian lembaga lainnya, selain juga konfirmasi dari negara tersebut. Karena bisa saja warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang belum tentu positif. Bisa jadi karena mungkin mau melarikan diri dan lain sebagainya, makanya kita butuh clearance dari negara tersebut melalui kedutaan besarnya, apakah memang yang bersangkutan sedang bermasalah hukum atau tidak. Terus kemudian di dalam tentu kita akan lebih mengetatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian lembaga lainnya. Kalau selama ini baru UNIPAS, baru BIN, baru Seknek dan lain sebagainya, khusus kasus tertentu dengan APH dan lain sebagainya. Tapi tentu nanti di dalam RUU Kewarganegaraan yang baru lebih dari itu. Ketika seseorang ingin melepaskan kewarganegaraan dari warga negara Indonesia, kita harus cek juga dari PPATK, dari OJK dan lain sebagainya, termasuk juga antar BPN dan sebagainya. Apakah ketika dia meninggalkan Indonesia sedang tidak dalam kondisi pailit, tidak berhutang, ataukah ada sengketa hukum lainnya segala macam, sehingga ketika lepas dari Indonesia tidak menjadi masalah dan lain sebagainya. Nah ini salah satu politik hukum yang nanti akan dibangun supaya tidak mudah menjadi warga negara Indonesia, tapi juga tidak mudah untuk kehilangan status kewarganegaraannya. Kemudian yang terkait yang kedua tadi, ya sampai dengan saat ini belum ada komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Hukum yang khususnya dari Direktorat Jenderal AHU. Tapi nanti kami mungkin secara aktif komunikasi dengan Kemlu dan petugas terkait mengenai status yang bersangkutan, apakah itu sebatas pernyataan di media sosial, apakah memang menjadi kehendak resmi yuridis yang didatangkan untuk berkaitan yang status bagi anaknya. Tapi kalau melihat dari usianya dan juga status yang bersangkutan warga negara Indonesia menyatakan seperti itu, tentu juga tidak layak dan tidak elok ya sampaikan, apalagi anaknya juga belum pada masanya untuk menentukan statusnya sebagai apakah dia melepaskan warga negara Indonesia atau warga negara asing lainnya gitu. Jadi ini tentu tidak menjadi pembelajaran bagi kita semua, apalagi undang-undang perlindungan anak tidak boleh memaksakan segala sesuatu kepada hak atas anaknya gitu. Berarti kan orang tua terlalu intervensi pada anaknya. Ini pembelajaran kita semua. Adapun hal-hal lain yang terkait dengan masalah LPDP dan sebagainya, kemarin sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan memang membantu kita juga untuk menjelaskan kita dari segi aspek status kewarganegaraannya saja, dan juga dari peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan. Mungkin cukup jelas, mudah-mudahan bisa menjelaskan semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian.
Ya, sederhana cukup ya, Pak ya. Pak, satu lagi Pak. Oke. Pak, jadi- Terakhir ya. Iya terakhir Pak. Tadi kan Inggris, Bapak bilang Inggris tidak menganut Yusoli Pak. Itu ya Pak ya? Ada Pak. Iya, Inggris tidak menganut Pak. Jadi sebenarnya status anak ini jadinya sah jadi warga negara Inggris atau tidak sah jadi WNI Pak? Pertama kita harus cek dulu ya dokumentasinya. Gitu. Dari segi aspek hukumnya itu, yang jelas kalau tidak menganut Yusoli kan berarti dia tidak menganut tempat kelahiran di sana. Nah, kalau tidak menganut tempat kelahiran dan juga tidak garis keturunan, tentu kalau dia menganut garis keturunan, tentu garis keturunannya warga negara Indonesia. Tempat tentu juga tidak diakui. Berarti anak itu statusnya adalah warga negara Indonesia. Kalaupun dia bersangkutan itu di sana mungkin menganut sistem permanen residen, nah itu, tapi kan tentu permanen residen untuk anak atau untuk orang dewasa gitu. Nah ini yang sedang kita konfirmasi. Nah apakah kemudian seperti tadi pertanyaan sebelumnya, pantas seorang tua anak yang belum dewasa kemudian dipastikan nanti menjadi warga negara asing atas kehendak orang tuanya, bukan atas kehendak dari anaknya, karena permanen residen itu kan harus keinginan diri sendiri dia ketika dia mengajukan gitu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dirjen, terima kasih rekan-rekan semua wartawan, rekan-rekan media. Sekali lagi, kalau mendengar kami, selamat siang dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zimbabwe. Terima kasih.